ketika di rumah nggak ada orang lain, jangan sampai mengizinkan orang laki-laki ajnabi untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Itu nggak boleh. Kadang ada orang terlalu polos-polosan banget, terlalu baik lah, baiknya nggak pakai ilmu. Datang orang, ini mohon maaf bu, mau ada perlu sebentar ngecek ini. Oh iya mangga pak, silakan masuk pak. Suaminya nggak ada dan nggak minta izin. Ya bukan berarti kita ini adalah seuzon. Oh nanti kalau gitu kan namanya seuzon dong, nuduh orang macam-macam. Bukan, namanya waspada. Ya kan, itulah yang Nabi ajarkan. Tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Jadi kalau suaminya lagi pergi, maka hendaknya minta izin. Bang, ini ada orang pengen bertamu, kan abang nggak ada di rumah, bagaimana? Boleh atau tidak gitu loh. Jadi jangan seenaknya mengizinkan orang masuk ke dalam rumah. Ala wahaqquhunna alaikum, dan kemudian sebaliknya kewajibannya laki-laki kepada para istrinya adalah antuh sinu ilaihim fi kiswatihinna wa ta'amihinna. So, lihat kalimat yang Nabi sebutkan, antuh sinu ilaihim, hendaknya kalian laki-laki berbuat baik kepada berbuat baik kepada para istri fi kiswatihinna wa ta'amihinna, di dalam pakaian dan juga makanannya. Jadi kalau ngasih pakaian ke istri jangan mentang-mentang yang penting nutup aurat, ya belikan baju yang pantas lah gitu. Nggak harus mahal, yang pantas ya. Misalnya gini, suami dia tiap bulan beli baju-baju mahal, beli gamis bagus, sarungnya BHS. Ketika ngasih istri daster yang murahan, ini kan aneh, ya kan? Suaminya kalau makan enak terus, makannya sama teman-temannya, kadang traktir, kadang cerita lagi. Ini saya lagi makan sama teman-teman nih dek, foto status kirim. Ketika bawanya hanya mie ayam, ini kan aneh. Dia makan enak tapi ternyata istrinya nggak dikasih. Dia bisa mewah-mewahan, beli macam-macam barang-barang mewah, barang-barang bagus, tapi pelit kepada istrinya. Itu nggak boleh. Nabi mewasiatkan hendaknya kalian berbuat baik dalam urusan kiswahnya. Kalau kamu enak, dia juga harus enak urusan pakaiannya. Kalau kamu enak makan, dia juga harus enak makan. Itu suami yang begitu, yang menjalankan haknya kepada istrinya. Jadi nggak zalim. Bahkan dalam hadis lainnya dari Sayyidina Muawiyah bin Haidah, beliau mengatakan ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih, apa haknya perempuan dari suaminya, apa kewajiban suami kepada istrinya? Nabi mengatakan, antut imma idza ta'imta, kamu memberikan makanan sesuai yang kamu makan, wa taksuha idza tasaita, kamu memberikan pakaian seperti yang kamu pakai. Jadi sama. Jangan kamu enak beli baju lebaran, suami istrinya nggak dikasih, nggak usah lah, kamu kan lagi berhalangan, nggak bakal ke masjid sholat id, nggak dikasih dia. Suaminya beli sepatu, istrinya hanya pakai sandal jepit aja. Ini namanya suami nggak punya peduli kepada istrinya. Jadi kalau belanja, ada sebagian orang tuh masya Allah, dia kalau belanja itu ngajak istri, dia pengen belanja, saya pengen belanja nih, ada keperluan, ayo kamu ikut yuk sekalian. Itu luar biasa aja. Minimal kalau misalnya pas-pasan, tapi kan pas-pasan Ustaz, kalau saya beli dia juga beli, uangnya nggak cukup, minimal ngomong dulu lah, dek saya pengen beli ini perlu loh, bukan buat senang-senang, ini perlu buat hajat saya, misalnya keperluan di kantor harus pakai batik, gimana lagi, saya pengen beli baju batik, cuman uangnya hanya buat satu, kamu nanti nggak dibelikan gimana? Nggak apa-apa bang gitu, nanti insya Allah dibelikan tahun depan, bulan depan ya, kata saya. Nah gitu enak, ada obrolan dulu. Jangan hanya beli macam-macam, memang akhirnya pamer nih, habis beli baju baru nih dek nih, oh bagus ya jadinya, cerita atau istrinya dibelikan, kan ngenas istrinya. Ini namanya tidak menjalankan haknya dengan baik. Nabi mengatakan, kamu memberikan makan kepada dia seperti yang kamu makan, memberikan pakaian seperti yang kamu pakai. Wala tadribil wajha, dan jangan kamu pukul wajah. Nggak boleh pukul wajah. Ya sudah kita jelaskan juga masalah dorab, pendidikan, memukul kepada istri pun hanya dorab dengan kayu siwak, ghairu mubarrih, hanya sebatas pukulan cinta, mendidik dia bukan menyakitinya. Wala tuqabbih, dan jangan dihina-hinakan, jangan dijelek-jelekan. Yang sering Buya sampaikan, suami yang baik itu tidak akan memukul istrinya walaupun layak dipukul. Dia tidak akan menghinakan istrinya walaupun dia layak dihinakan. Tidak akan begitu. Itu suami yang baik. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu menghajarnya, maksudnya pisah ranjang kecuali hanya di rumah. Sudah kita jelaskan juga masalah hajar fil madaji, maksudnya adalah satu ranjang, bukan pindah kamar apalagi pindah rumah, enggak, tapi satu ranjang cuma hanya saling berpaling, itu aja. Itu masalah hajar. Ini ya, jadi nafkah itu hendaknya kita pahami, jangan saklek aja, wah hanya memberikan ini sedikit, kasihan juga. Jadi kita pengen ketika memberikan apapun penuh dengan keindahan, agar tercipta keharmonisan kita dalam rumah tangga, agak lagi namanya saling tuntut menuntut. Ya insya Allah semuanya akan diberikan keindahan rumah tangganya,
diberikan rezeki yang cukup, penuh keberkahan, Amin. insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk pembahasan di segmen kedua.